Kita ke sorotan lain, Saudara. Kobaran api masih terjadi di sejumlah titik kebakaran tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Hasil investigasi lingkungan hidup, penyebab kebakaran meluas adalah karena angin kencang yang menerpa tumpukan sampah kering. Tim gabungan kembali melakukan penanganan kebakaran sampah di TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon. Alat berat diturunkan untuk melakukan pemadaman dengan teknik penguraian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyebut pemadaman api terkendala suplai air dan medan yang curam. Keberadaan gunungan sampah menyulitkan tim gabungan menjangkau titik api. Di saat bersamaan, kondisi angin kencang juga membuat api dengan cepat merambat ke titik lain. Kebakaran yang melanda kawasan TPA Kopi Luhur di Kota Cirebon, Jawa Barat terus meluas. Area yang terbakar kini mencapai 2 hektar. Angin kencang di lokasi kebakaran dan tumpukan sampah kering membuat api semakin cepat menjalar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menyebut perluasan area yang terbakar terjadi pada Sabtu malam hingga dini hari. Polisi dan tim gabungan terus berupaya melakukan pemadaman sambil memeriksa warga sekitar sebagai saksi. Alhamdulillah sudah padam sampai saat hari ini, sampai pagi hari ini menjelang siang. Namun ada lagi yang meletup dan kembali kebakar, ini kurang lebih 150 meter. Ini imbas yang dari malam karena memang cukup cuaca masih panas dan angin juga cukup kencang. Itu titik baru atau api yang lama? Titik yang sudah padam, namun karena memang ada gas kembali lagi kebakar. Pak Polisi. Sejauh mana upaya pemadaman hingga saat ini? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur Cirebon, Jawa Barat. Ara, ini kemarin kan api muncul lagi setelah pemadaman. Apakah saat ini lokasi titik api benar-benar sudah padam? Kalis di studio dan selamat siang saudara. Sampai saat ini ada beberapa titik api yang memang masih belum dapat dijangkau. Utamanya titik yang berada di sisi paling timur dan itu berada di bagian paling terendah. Titik ini menjadi titik tersulit para petugas atau tim gabungan untuk melakukan pemadaman secara langsung karena lokasi kemiringan yang cukup curam. Dan saat ini hal itu mengemuka dalam rapat internal dari beberapa petugas gabungan yang berlangsung dan saat ini sedang berlangsung untuk memastikan bagaimana upaya-upaya hal tersebut atau kesulitan tersebut untuk dapat diatasi pada siang atau sore hari ini. Karena Wali Kota Cirebon Nasrul Aziz memerintahkan dan bersama-sama dengan pemerintah dengan beberapa pihak terkait untuk menargetkan bahwa di Senin sore ini seluruh titik api dapat diatasi dengan baik. Ada juga tantangan lain selain soal peralatan dan juga suplai air, yakni adanya titik-titik api yang muncul baru lagi atau muncul setelah dipadamkan tapi kembali keluar lagi karena memang kondisi yang angin kencang dan juga kondisi sampah yang sangat kering. Seperti yang kami tadi wawancarai bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Yuni Darti menyampaikan ada beberapa kendala yang menyebabkan kebakaran sejak hari Sabtu kemarin sampai Senin siang ini masih tetap terjadi atau tetap berlangsung. Berikut kutipan wawancara yang kami lakukan di TPA Kopi Luhur. Hari H sampai saat ini kita masih tetap bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan di hari ketiga ini adalah proses pendinginan karena memang seperti kita lihat sendiri kondisi titik-titik api kecil yang masih bisa sebenarnya kita handle. Cuman di saat ini memang kita masih kekurangan pertama untuk unit damkarnya jadi tidak maksimal di kita juga karena ada kejadian di tempat lain. Kemudian alat berat ekskavator cuma hanya satu ya, dan satu lagi kita kekurangan alat bulldozer. Pas sekali tidak hanya sekedar memastikan menargetkan titik api itu betul-betul selesai atau padam pada siang hari ini, pemerintah dalam rapat tersebut juga mengemukakan ada peta-peta yang harus dilakukan penyekatan. Artinya beberapa api yang memang sudah betul-betul dipastikan padam, ada beberapa bara-bara yang memang masih perlu dipadamkan secara masif, yakni dengan penyemprotan dari pihak PDAM,
kemudian damkar dan juga pihak-pihak lainnya. Pak Kalis. Lalu bagaimana polisi sekarang penyelidikan terus juga dilakukan untuk memastikan apa sebenarnya penyebab kebakaran ini? Ada 2 poin yang ingin kami sampaikan dalam hal ini. Pertama adalah penyebab terjadinya kebakaran dari pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Lingkungan Hidup ada sedikit perbedaan data. Kalau pihak kepolisian mendapatkan keterangan dari beberapa warga yang dimintai keterangan, yakni 2 orang, menyebabkan ada beberapa alat elektronik yang mudah terbakar dan itu memicu titik api baru atau terjadi kebakaran kemarin. Dan yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa di ujung bagian timur, yakni di bagian kawah atau tebing yang paling bawah, itu terdapat pada hari Sabtu kemarin ada pembakaran sampah oleh warga sekitar. Sehingga api tersebut terbawa angin yang sangat kencang dan akhirnya menimpa sampah-sampah yang kering dan kemudian meluas. Dan sampai saat ini memang diakui oleh tim BPBD yang juga terjun ke lapangan bahwa angin sejak hari Sabtu, Minggu, dan Senin siang ini masih cukup kencang sekali sehingga itu menjadi salah satu pemicu api sulit untuk dipadamkan. Bahkan bara yang sebelumnya sudah dipadamkan karena tertumpuk sampah yang sudah kering, tidak disangka akhirnya kembali membakar. Poin yang kedua yang ingin difokuskan oleh pemerintah Kota Cirebon yakni dampak dari adanya kebakaran tersebut. Dinas Kesehatan Kota Cirebon turun ke lapangan dan akan masuk ke kelurahan Argasunya untuk memastikan berapa warga yang terdampak akibat adanya kebakaran ini. Karena pada saat hari Sabtu dan hari Minggu, api yang membakar hingga menimbulkan kepulan asap yang sangat besar dan itu melaju ke arah pemukiman warga. Namun sampai saat ini belum ada laporan secara signifikan dampak baik itu ISPA atau beberapa dampak-dampak buruk kesehatan terhadap warga sekitar. Dan dipastikan tidak ada warga yang mengungsi akibat adanya kebakaran ini. Namun mereka tetap berada di rumah dan mengantisipasi adanya dampak sebaran dari asap atau kepulan asap akibat kebakaran PA Kopiluhur ini. Pas sekali. Muhammad Syahri Romdon, terima kasih melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.